Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Linda Wirawan dapat kembali menjumpai Anda di program Sapa Nusantara edisi kali ini. Seperti biasa kami akan menghadirkan perbincangan menarik untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini. Saudara, aneka roti kini mudah ditemui di mana-mana, dari toko modern hingga UMKM lokal. Persaingan pun makin ketat. Inovasi rasa, kualitas, dan strategi pemasaran menjadi penentu, seperti yang dilakukan seorang perempuan di Makassar yang terus berjuang membesarkan brand kulinernya. Lantas, varian roti apa saja yang ditawarkan dan bagaimana pelaku usaha roti mengembangkan usahanya? Kita bahas bersama dengan dua narasumber kita. Sudah hadir di tengah-tengah studio Kompas TV. Pertama-tama saya sapa terlebih dahulu ada Ika Apsari Yunus selaku pemilik dari Roti Yuha Bakery. Selamat pagi Mbak Ika. Ya, selamat pagi Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Oke. Saya sapa juga ada sehat gitu ya. Yeah. Saya sapa juga ada Pak Rian Wahyudi juga selaku pemilik Roti Yuha Bakery. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa sekali. Luar biasa. Kita akan membahas mengenai Yuha Bakery dan sudah ada produknya di depan saya, saudara. Oke, saya angkat terlebih dahulu ya. Nah, ini dia produk dari Yuha Bakery. Mungkin kakak Ikanya juga boleh ngangkat satu, kita boleh jelasin sama-sama ini apa-apa saja yang dibawa hari ini. Oke, kita buka dulu. Nah, ini mungkin dari yang pertama terlebih dahulu ada abon sapi pedas. Ini boleh dideskripsikan nggak Mbak Ika, ini seperti apa sih di dalamnya? Silahkan. Ini di dalamnya ada abon sapi, tapi dia varian yang pedas. Oke, jadi selain yang pedas ada yang biasa? Iya, ada yang ori juga. Oke, jadi juga ada abon sapi yang ori juga. Ini. Oke, selain ini yang Oke, selain ini ada apa saja lagi Mbak yang Mbak Ika pegang? Ini ada varian keju. Keju. Itu di dalamnya ada isian keju seperti itu ya Mbak ya? Keju ya, krim keju. Terus ada varian coklat pisang dan coklat. Oke. Kemudian kita juga punya varian kacang. Oke. Dia di dalamnya ada selai kacang. Selai kacang. Iya. Jadi total ada berapa varian Mbak di Yuha Bakery ini? Kita ada 7 varian rasa. Semuanya menggunakan bahan premium. Oke. Semuanya menggunakan bahan-bahan premium. Ada 7 varian rasa, mulai dari abon sapi pedas, abon sapi yang biasa ya, yang nggak pedas, ada coklat pisang, ada coklat, kacang, keju, dan itu kemudian menjadi 7 varian rasa yang ada di Yuha Bakery. Nah, kalau boleh tahu Mbak Ika, ini usahanya dibangun sejak kapan sih Mbak? Saya memulai usaha itu di bulan 8. Di bulan 8? Berarti di tahun 2025? Iya. Oke, baru beberapa bulan berlangsung. Sejauh ini menjual di mana saja Mbak Ika? Saya menjual dari rumah, bisa online, kita pesan online, terus kemudian kita jajahkan juga di Car Free Day Sudirman. Oke, di Car Free Day Sudirman. Berarti di setiap hari Minggu? Iya, gitu. betul. Oke. Saya ke Pak Rian. Pak Rian, di antara banyaknya usaha-usaha food and beverage ataupun F&B di luar sana, kenapa memilih usaha roti untuk ditekuni ke depannya, Mbak Rian? Pak Rian. Ya, jadi di sini itu yang pertama itu anak-anak sebenarnya sih suka roti ya. Nah, jadi kita juga berpikir bahwa bagaimana caranya ini mungkin orang bisa merasakan apa yang keluarga kami ini makan. Yang pastinya nih produk kami itu rotinya ini betul-betul fresh dan tanpa pengawet. Oke. Ya, jadi pembuatannya itu ya per hari ini itu langsung habis. Nah, biasanya sih orang kayak untuk saat ini kita pakai pre-order untuk saat ini. Oke, jadi berawal dari ternyata ini kesukaan anak-anak ya Mbak Ika, sehingga kemudian berpikir kenapa juga kebahagiaan anak-anak ini tidak dibagikan juga ke masyarakat seperti itu. Lantas Mbak Ika, apakah ini belajar sebelumnya untuk membuat roti atau otodidak belajar sendiri atau seperti apa Mbak Ika? Awalnya saya ikut demo baking. Oke. Saya scroll Instagram, saya coba cari mengisi kekosongan. Coba cari kegiatan dengan mengikuti kursus masak atau terus ketemu dengan brosur demo baking. Iklan demo baking itu berisi roti manis. Jadi saya mengambil keputusan untuk ikut itu, kemudian bertemu dengan chef saya.
Lalu chef ini memberikan arahan setiap saya melakukan progres, dia akan terus menuntun saya sampai produk saya begini. Oke. Nah, lantas kemudian Mbak Ika, apakah kemudian chef ini menjadi mentor ke depannya atau seperti apa sampai kemudian produk ini bisa terlaksana? Iya, betul. Chef saya membantu saya sampai saya bisa menjual. Tapi qadarullah, chef saya meninggal. Turut berduka cita, Mbak Ika. Iya, dia meninggal kemarin tanggal 4 Desember. Baik. Oke, sehingga kemudian ini yang menginspirasi Mbak Ika seperti itu ya, Iya, untuk betul. kemudian meneruskan apa yang sebelumnya Iya, ilmu yang diajarkan. beliau ajarkan. Jadi saya terapkan dan saya coba jual. Apakah ini diterima? Ternyata alhamdulillah banyak yang menerima hasil karya saya dari ajaran dari chef saya. Oke, jadi mungkin ini juga merupakan titipan dari chefnya untuk kemudian Betul. dari Mbak Ika bisa melanjutkan Iya. apa ilmu-ilmu yang dimiliki oleh mentor dari Mbak Ika, sehingga kemudian Mbak Ika bisa membagikan kebahagiaan ini ke banyak orang, Mbak Ika. Betul, Oke. iya. Saya kembali ke Parian. Parian, kemudian bagaimana Anda mendukung Mbak Ika dalam kemudian membangun usaha ini, Parian? Ya, sebenarnya sih diminta tolong ya secara sedikit-sedikit, lama-lama juga ikut terjun. Mulai dari untuk pengantaran, mulai dari bantu proses dari awal sampai akhir, kan betul-betul untuk pembuatannya ini cukup berat untuk peralatan yang biasa, Iya. yang mungkin bukan alat yang profesional, yang membutuhkan waktu yang ekstra dan energi yang besar. Oke, Iya. untuk kemudian memproduksi roti sehari-hari, Pak Rian juga ikut membantu seperti itu ya? Iya, jadi membantunya itu pada saat malam karena Oke. iya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Untuk proses pembuatannya sendiri itu membutuhkan sekitar 4 jam kurang lebih. Dari awal sampai selesai sampai seperti ini itu sekitar 4 jam. 4 jam. Apakah setiap hari memproduksi, Pak Rian? Kalau tiap harinya tidak, biasanya kita libur itu tiap hari Ahad. Oke. Selebihnya itu kita produksi terus. Oke. Nah, sekali produksi Mbak Ika kira-kira bisa mampu memproduksi berapa pieces? Awalnya saya cuma mampu memproduksi 50 pieces saja, Oke. tapi sekarang alhamdulillah sudah dibantu dengan tetangga. Jadi saya bisa memproduksi sampai 150 pieces. Sampai 150 pieces per Per hari, harinya, seperti iya. itu. Oke. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa ini tidak pakai pengawet. Iya. Jadi ketika diproduksi hari itu juga harus habis ya, seperti itu. Iya, karena kan kita sistem PO. Jadi kalau ada yang mau baru kita buatkan. Oke, jadi cuma bertahan selama 1 hari. Tidak. Oke. Iya, ini kan tanpa pengawet. Tanpa pengawet itu tidak harus 1 hari saja. Kalau yang kita punya ini, dia bertahan sampai 3-5 hari. Oh, sampai 3-5 hari Iya. seperti itu ya. Jadi walaupun tanpa pengawet ternyata bisa bertahan 3-5 hari. Iya. Kita akan masih ngobrol-ngobrol banyak bersama dengan Mbak Ika dan juga Pak Rian, apa yang menjadi pembeda usaha mereka ini dengan usaha yang lainnya. Namun kita jeda sejenak. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.
Siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Ikuti saya, saudara. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan, Dipo Investigasi, Kompas TV, independen, terpercaya. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Pelanggaran hukum, ketidakadilan, keresahan sosial terjadi dan terjadi lagi. Tersangka sendiri dia melakukan aksinya itu sudah lebih dari 6 tahun. Aku pemakaian krem abal-abal itu lama banget, ada pengelupasan, terus merah. Selami peristiwa, tarik benang merah, temukan kebenaran di balik fenomena. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Salam waspada saudara. Polisi menggerebek sarang narkoba. Waspada, tindak kejahatan ada di sekitar Anda. Akhir kisah pembunuh berantai asal Bekasi akhirnya terungkap. Identifikasi tanda-tandanya, observasi fenomenanya, persempit ruang geraknya, tangkap informasinya dalam Borgol. Senin sampai Jumat pukul 3:30 sore di Kompas TV. Dipo Investigasi setiap Senin pukul 8:30 malam. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang sekarang yang begini? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan Mbak Ika dan juga Mas Rian, pemilik dari Roti Yuha Bakery. Nah, tadi sudah diceritakan proses bagaimana kemudian inspirasi membuat usaha ini. Nah, saya sekarang mau icip-icip nih. Kira-kira gimana sih rasa dari Yuha Bakery? Karena tadi dikatakan menggunakan bahan-bahan premium ya, Mbak Ika, Pak Rian. Oke, kita coba icip. Nah, silakan. Ini yang paling best seller, ini pemirsa, yaitu roti coklat keju. Nah, oke, kita coba dulu. Jadi bentuknya ini memanjang ya. Oke, kita coba. Jadi ini tuh setengah bagiannya keju ya, Mbak Ika, setengah bagiannya keju, setengah bagiannya coklat. Bisa dilihat sendiri, ini di atasnya ada coklat, ini buahnya coklat, di atasnya keju. Di dalamnya ada coklat ya, pemirsa. Jadi dalam satu rotinya ada coklat, ada keju. Iya. Bagaimana kemudian inspirasinya Mbak Ika sehingga kemudian membuat roti yang dalamnya tuh ada coklat, ada keju? Kan awalnya cuman pakai keju biasa, digabung coklat sama keju. Tapi teman saya bilang kayaknya lebih mendominasi rasa coklatnya karena terlalu bercampur. Jadi saya mencoba memisah antara coklat dan keju, tapi pas di dalam mulut dia bisa menyatu. Yang bisa saya katakan ya tadi waktu pertama kali digigit, yang langsung terasa tuh coklatnya. Iya. Tapi semakin dikunyah, akhirnya aftertaste-nya itu ternyata ada rasa asin yang mungkin berasal dari kejunya ya, betul, Mbak Ika ya. Iya. Oke, jadi ternyata itu inspirasi. Kalau sebelumnya mungkin kalau roti-roti umumnya itu dicampur coklat kejunya, ternyata mereka ini dipisah di dalamnya, pemirsa. Nah, selain ini ada apa lagi nih Mbak yang best seller dari Yuha Bakery? Ini kita bisa juga coba rasa keju.
dan rasa coklat. Oke, jadi memang yang paling best seller di Yuha Bakery ini selalu berkisar antara coklat dan keju ya, Iya. Mbak Ika ya. Untuk pemirsa mungkin yang juga ngiler nih, lihat saya icip-icip roti Yuha Bakery, kalau satu pieces begini harganya berapa Mbak Ika? Untuk saat ini kita masih harga promo karena kita masih pengenalan, kita kan UMKM baru. Iya. Jadi untuk satu pieces-nya itu kita mulai dari harga 5.000 sampai 8.000. Oke. Iya. Kalau yang tadi saya icip itu roti coklat keju di harga berapa? Itu di harga 6.000. 6.000. Iya, betul. Nah, kalau untuk roti coklat atau roti keju ini harga berapa? Ini coklat dan keju cuma 5.000 saja. Cuma 5.000 Iya. saja. Dan memang tadi kalau saya rasakan rasa tepungnya, rasa margarinnya itu semua bercampur jadi satu. Dan memang kalau tadi benar tadi yang dikatakan Pak Rian bahwa memang Yuha Bakery ini merupakan roti premium ya, tapi dengan harga yang terjangkau. Yang terjangkau, cuman 5.000 saja. Iya. Nah, kalau misalnya pemirsa tadi juga melihat, nah ini kan ada box-boxnya nih. Iya. Bisa tidak pemirsa memesan dalam bentuk box seperti ini? Iya, boleh. Ini isinya berapa dan harga berapa Mbak Ika? Untuk varian coklat dan keju itu, coklat dan keju kita punya isi 6 biji, 6 pieces. Terus dia di harga 32.000. Di harga 32.000. Iya, untuk Kalau di harga varian promo lain? saat ini, iya. Kalau Boleh- varian boleh lain tidak, kita bisa mix juga. bisa mix, Iya, di varian lain juga begitu. Semua rata 32.000. Semuanya rata 32.000 dengan mendapatkan total 6 pieces. 6 sampai 5 pieces. 6 sampai 5 pieces roti Betul, seperti itu ya. iya. Oke. Nah, kita kembali kemudian ke perbincangan kita. Saya mungkin ke Pak Rian terlebih dahulu. Pak Rian, tadi dikatakan usaha ini dimulai dari bulan 8 gitu ya, di tahun 2025. Bagaimana kemudian Anda memastikan di tahun 2026 ini nanti kualitas dari Yuha Bakery ini dapat tetap terjaga dan menjadi lebih baik lagi di 2026? Yang pastinya kita untuk menjaga kualitas mulai dari awal sampai akhir itu kita memang saat ini kita dibantu orang juga, tapi yang paling utama yang kita sampaikan itu adalah kebersihan. Pastinya semua mulai dari tempat produksi itu kita pastikan semua bersih. Jadi apapun yang kita juga yang dijual untuk ini itu betul-betul apa yang kami makan. Jadi tidak ada lagi yang bahasa kita tidak menjual apa yang tidak mau kami makan. Iya. Jadi memastikan bahwa kita sendiri tuh ingin memakannya seperti itu, kualitasnya, kebersihannya terjaga, dan itu juga yang disampaikan kepada masyarakat. Oke, saya kembali ke Mbak Ika. Mbak Ika, karena dikatakan ini cukup baru ya, baru merintis di bulan 8 di tahun 2026, apa strategi pemasaran yang ingin dicapai sehingga kemudian bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi? Strategi pemasaran saya di 2026 nanti, insya Allah kami akan mengadakan promo. Seperti kita membeli satu paket, kita akan gratiskan satu varian yang kita suka, varian yang orang suka. Terus kita akan menjajahkannya juga secara online. Yang seperti aplikasi GoFood, Shopee Food, supaya orang bisa lebih tahu. Ada lagi satu ini. Ya, silakan ditambahkan Pak Rian. Yang perlu teman-teman tahu, ini kita gratis ongkir untuk promo saat ini. Ini gratis ongkirnya sampai tanggal berapa? Untuk saat ini kita gratis ongkir sampai selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Iya. Kan kita mulai merintis bulan 8, jadi sampai bulan 8 nanti 2026 kita free ongkir sekota Makassar. Nah supaya jadi semua jadi buat masyarakat, mumpung lagi promo, lagi gratis ongkir, secepatnya order ke Yuha Bakery. Ada tidak minimal ordernya Mbak Ika? Tanpa minimal order. Tanpa minimal order. Jadi tunggu apa lagi buat pemirsa? Mumpung lagi promo, manfaatkan kesempatan ini, gratis ongkir ke seluruh wilayah yang ada di Kota Makassar ya, Mbak Ika ya. Nah, Mbak Ika, seberapa penting sih menurut Anda peran media sosial dalam membantu memasarkan Yuha Bakery ini? Alhamdulillah, semenjak saya menjajahkannya di media sosial seperti Instagram, Facebook, saya mendapatkan jangkauan lebih luas dalam penjualan saya. Yang awalnya orang tidak tahu, menjadi tahu. Yang awalnya saya tanya, tahu dari mana? Oh,
lihat dari Instagram. Jadi saya mulai konsisten untuk sering mengupload produk saya. Saya membranding diri saya dengan menjual roti Yuhai ini. Jadi yang awalnya tidak tahu, ini jadi tahu melalui media sosial. Jadi bisa menjangkau masyarakat lebih luas lagi melalui media sosial ya Mbak Ika ya. Pak Rian, sejauh ini tantangan apa yang sudah dihadapi mengingat memang dikatakan justru ini mungkin lebih masa-masa sulitnya gitu ya karena masih merintis dari bulan 8 kemarin. Tantangan apa sih yang sejauh ini Anda dapatkan yang tersulit menurut Anda? Tantangan tersulitnya itu sendiri kalau untuk awal-awalnya itu sebenarnya untuk segi alat. Karena biasanya itu permintaan yang banyak tapi kita mampunya itu terbatas untuk kemarin, tapi untuk saat ini kita melihat kompetitor juga. Saya rasa sih untuk saat ini insya Allah dipermudah sih semuanya. Oke. Jadi bisa terima order sampai berapa pieces, Pak Rian? Kemarin itu kita yang paling banyaknya itu sekitar 150 roti ya. 150 roti. Oke, jadi untuk saat ini bisa menerima sampai 150 pieces ya Pak Rian ya. Oke, kita masih akan ngobrol banyak bersama dengan Pak Rian dan juga Mbak Ika, namun kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Doktor dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya.
Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara. Kita masih bersama dengan para pemilik usaha dari Yuha Bakery, ada Mbak Ika dan juga Pak Rian. Nah, sebelum kita lanjut obrolan kita, mungkin kita bisa main games terlebih dahulu ya. Mungkin Mbak Ika, Pak Rian, saya akan kasih 2 pilihan. Nah, mungkin Mbak Ika dan juga Pak Rian bisa menjawab secara cepat, memilih salah satu pilihannya. Oke? Kita mulai dari Mbak Ika terlebih dahulu. Mulai usaha dari rumah atau langsung buka toko? Dari rumah. Dari rumah. Pak Rian, jualan online atau jualan offline? Online. Mbak Ika, varian klasik atau inovasi rasa baru? Varian klasik. Pak Rian, harga terjangkau atau mahal tapi kualitas premium? Harga terjangkau. Harga terjangkau. Oke, saya kembali ke Mbak Ika. Promosi lewat media sosial atau dari mulut ke mulut? Dari media sosial. Oke, Pak Rian, bangun subuh buat produksi atau begadang malam? Bangun subuh untuk produksi. Oke, kembali ke Mbak Ika. Untung tipis tapi ramai atau untung besar tapi terbatas? Untung tipis tapi ramai. Untung tipis tapi ramai. Kembali ke Pak Rian, fokus satu produk andalan atau banyak varian? Fokus untuk satu produk. Oke, saya kembali ke Mbak Ika. Dikomplain pelanggan atau dapat pesanan mendadak? Dikomplain pelanggan. Dikomplain pelanggan itu boleh yang terakhir ini dikasih alasannya, Mbak Ika, kenapa Anda lebih suka dikomplain? Karena saya lebih memilih untuk dikomplain supaya lebih berkembang lagi. Berkembang lagi. Iya. Oke, karena kalau mungkin pesanan mendadak juga agak tiba-tiba gitu ya, takutnya produk yang dihasilkan itu tidak sesuai standar seperti itu. Kualitasnya kurang bagus. Lebih baik kita memilih komplain pelanggan. Oke, karena bisa membangun seperti itu. Oke. Nah, sejak memulai usaha roti, apakah ini memberikan dampak yang signifikan kepada perekonomian keluarga atau seperti apa, Mbak Ika? Ya, alhamdulillah semenjak memulai usaha ini saya bisa membantu orang lain juga dengan mempekerjakan orang yang memang membutuhkan, walaupun dia tanpa skill kita bisa bantu. Oke. Jadi bisa juga membantu memperkerjakan orang seperti itu ya, membuka lapangan pekerjaan. Betul. Nah, boleh tidak dikasih bocoran Mbak Ika selama 1 minggu kira-kira bisa laku berapa pieces sih untuk di high season? Kalau saat ini kita sudah mencapai hampir 800 pieces. 800 pieces dalam 1 minggu? Iya, betul. Luar biasa sekali. Iya. Jadi selama ini 800 pieces ini ditangani sendiri kah oleh Mbak Ika dan Pak Rian atau ada bantuan seperti apa? Ada bantuan. Oke. Dari Pak Rian mungkin sudah memperkerjakan karyawan ada berapa orang? Untuk saat ini sih selain saya berdua itu ada 1 orang tetangga. Tetangga. Oke, apa kemudian alasan kenapa ingin mengajak tetangga untuk membantu seperti itu, Pak Rian? Untuk supaya mobilitasnya itu kita bisa lebih longgar. Karena memang beberapa hari kemarin itu kita keteter untuk produksi itu sendiri. Baik. Jadi sepertinya harus tambah. Oke, ada tidak rencana di tahun 2026 nanti untuk membangun lebih besar lagi usaha Yuha Bakery ini, Pak Rian? Jadi ya betul sekali. Jadi kita ini ingin bagaimana caranya untuk lebih besar lagi, karena ya seperti kita juga harapkan itu kita ingin bagaimana caranya bisa membuka lowongan kerja. Ya, itu sih yang lebih utama. Oke, ingin membuka lowongan kerja sebesar-besarnya seperti itu ya. Oke, saya kembali ke Mbak Ika. Mbak Ika, lantas buat para pemirsa yang tadi mungkin udah nggak sabar, pengen coba, pengen memesan, mereka harus kemana, Mbak Ika? Kalau mau memesan roti Yuha Bakery ini, kita bisa pesan melalui Instagram. Di situ di bio kami ada WA untuk info lebih lanjut. Kemudian kita juga sudah mulai membuka di GoFood. Oke. Untuk nama Instagramnya mungkin boleh disebutkan, Mbak Ika? Di Instagram itu namanya @yuhabakery. @yuhabakery. Iya. Kalau untuk di nomor WA-nya mungkin juga boleh disebutkan? Oh iya, nomor WA kami 089 580 6757003. Oke, boleh diulangi sekali lagi? 089 580 6757003.
57003. Oke, jadi buat pemirsa yang udah nggak sabar pengen coba Yoha Bakery bisa langsung menghubungi ke media sosial ataupun nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Ika, dan juga bisa langsung ke Gojek ataupun GoFood seperti itu ya, Mbak Ika ya. Oke, bisa untuk pesanan online. Dan juga tadi dikatakan bahwa sampai bulan 8 tahun 2026 nanti juga akan ada gratis ongkir ya kalau memesan langsung. Oke. Nah, untuk pemirsa yang juga terinspirasi karena ini juga bisa membantu perekonomian keluarga, apa pesan Mbak Ika buat teman-teman yang juga ingin memulai usaha? Mbak Ika, silahkan. Pesan saya, kalau kita mempunyai impian, kita ingin memulai sesuatu, mulai saja dulu. Insya Allah itu akan ada jalannya dengan sendiri. Tanpa kita berpikir akan kemana, kita coba jalan dulu, nanti Allah yang arahkan kita menuju kemana. Oke, jadi berani aja dulu ya gitu ya, Mbak Ika, nanti kemudian akan terbuka kok jalannya dengan sendirinya dengan keberanian seperti itu. Kalau dari Pak Rian mungkin apa saja pesannya, Pak? Yang pastinya kita selalu berpikir positif ya. Entah itu pada saat kita melakukan penjualan di Car Free Day contohnya. Nah itu kan biasanya tantangannya untuk UMKM seperti kami itu hujan. Nah itu jangan dijadikan alasan, itu adalah berkah. Dan kita selalu fokus bahwa apapun kondisinya, selama kita menjual itu pasti ada ya pembelinya. Oke. Jadi jalani aja dulu seperti itu. Itu tadi pesan dari Mbak Ika dan juga Pak Rian. Kurang lebih sama, bahwa jalani saja dulu, berani dulu. Kalaupun ada tantangan seperti hujan atau seperti apa, itu jalani aja gitu. Pasti akan ada kok dibukakan jalannya. Oke, kalau dari Pak Rian mungkin bentuk dukungan apa yang Anda butuhkan baik dari pemerintah ataupun dari masyarakat untuk mendukung usaha Anda ini? Untuk saat ini sih untuk dari pemerintah sendiri itu sudah cukup membantu ya, dari segi dari inkubator, dari UMKM Makassar, sama itu sayangnya. Iya, program-program yang diberikan pemerintah kayak seperti pelatihan. Kan saya membuat logo ini dari pelatihan kemarin, desain grafis. Kita dibantu oleh Kak Icang, Avilabs, dia dari Avilabs. Terus beliau membantu saya dalam mendesain, jadi kita dapat manfaat banyak dari program pemerintah kemarin. Dari mulai mendaftar usaha kami di inkubator, kita mendapatkan nomor izin berusaha nomor izin berusaha, betul. Sama dibantu dengan pengurusan halal. Kemudian pemerintah juga memberikan kita kesempatan untuk menjajahkan dengan menyediakan lokasi. Iya. Jadi memang sudah mendapatkan banyak sekali bantuan dari pemerintah ya, Mbak Ika dan juga Pak Rian. Oke, terima kasih sekali lagi Mbak Ika dan juga Pak Rian. Semoga usahanya sukses, lancar, dan semakin besar di tahun 2026 ini. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung bersama kita di Kompas TV pada hari ini. Dan saudara, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita di Sapa Nusantara edisi kali ini. Saya Linda Wirawan bersama dengan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.